Yeah, maybe later. The future must be pretty great if every... Right. This is Squidward's old house. That moron was over. Thanks for stopping by, you dick. See. The Chromie... Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, you touch her toes. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri plankton yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun.
Patrick kemudian menyedot tubuh plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat, plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya bagaikan hidup di neraka, plankton langsung pergi dari tempat itu sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Karen langsung membawanya. Namun ketika plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa plankton yang kini telah berubah. Dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu. Karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya. Dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas.
yaitu sebuah peti lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil peti panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan Krabby Patty yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Crab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang yang membuat Tuan Crab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Crab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Crab membuka ruangan rahasia bawah tanah, dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut, rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Crab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Crab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka. Dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak,
di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki, hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Crab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Crab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi, efek suara bising membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan. Rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide yang mana ketika Tuan Crab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang. Crab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri Squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai. Yang kemudian film pun berakhir guys.